Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sekali lagi, saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan perkembangan kasus penganiayaan yang dialami oleh Mas David, putra dari pengurus GP Ansor Jakarta. Semakin kesini, fakta-fakta yang muncul semakin mengerikan, sadis. Astagfirullahaladzim. Lebih dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan sebelumnya. Dan melampaui nalar dan akal sehat kita semuanya. Tidak menyangka, tidak berpikir bisa sesadis ini peristiwanya. Yang pertama, video beredar pada saat David dianiaya oleh Mario, anak dari pejabat pajak itu. Dan yang kedua, yang memvideokan, yang merekam adegan barbarian Mario ini, itu dikabarkan adalah Agnes, pacarnya Mario itu yang baru berusia 15 tahun. Bagaimana mungkin anak cewek usia masih 15 tahun bisa punya nyali merekam, memvideokan adegan barbarian yang lebih layak kita sebut sebagai percobaan pembunuhan, sebenarnya bukan sekedar penganiayaan biasa. Bagaimana mungkin Mario menendang, menghajar David dalam kondisi dia sudah terkapar, tidak berdaya, tidak bergerak, sudah tengkurap, sudah terkapar, masih ditendang, diinjak, diputar-putar gitu. Masya Allah, sangat tidak tega, biadab sekali perbuatannya, sadis luar biasa. Dan Mario usianya bukan anak-anak lagi, sudah dewasa, sudah 20 tahun. Maka pasal hukumannya menurut saya ini bukan sekedar penganiayaan biasa. Ini adalah percobaan pembunuhan. Kecuali Davidnya melawan, it's okay. David sudah terkapar, udah nggak bisa bergerak apa-apa, masih ditendang, diajar, diinjak lehernya, tendang mukanya. Maka kalau kemudian sampai hari ini dia masih koma di rumah sakit, ya bisa kita bayangkan. Jadi naudzubillah min dzalik, ya Allah. Maka berikutnya Agnes ini, cewek yang katanya baru berusia 15 tahun ini, juga saya kira tidak bisa dibiarkan.
Ini juga harus ditangkap saya kira Pak Polisi untuk menginterogasi, untuk mengenakan menjerat pidana kepadanya. Ya walaupun mungkin masih anak-anak dengan pasal anak-anak, karena tindakan yang dilakukan sangat-sangat biadab. Bagaimana mungkin dia merekam adegan penganiayaan itu dan katanya kemudian disebarkan di Instastory-nya. Ini nggak tahu nih, dapat ide dari mana nih? Ini kan hanya perilaku-perilaku psikopat itu yang bisa melakukan itu, yang bisa memvideokan itu, menyebarkan, dan kemudian apalagi si Mario-nya yang menendang itu sama-sama psikopatnya menurut saya. Allah Karim. Saya tidak mungkin menampilkan videonya di sini karena itu adegan penuh kekerasan, pasti kena pelanggaran komunitas oleh YouTube ya. Jadi, tetapi bahwa video itu sudah menyebar luas di banyak kanal media sosial, di Twitter juga banyak, di Facebook, di grup-grup WA juga banyak disebarkan. Ketika Mario menghajar, menendang David yang sudah terkapar. Allah ya Karim. Anak baru kencur, baru berusia 15 tahun tapi sudah memiliki tingkat kebiadaban yang luar biasa, yang hanya layak disandang oleh orang yang punya kelainan jiwa. Maka sepakat saya bahwa selain Mario, Agnes juga ditangkap oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Dan terkait hal ini, terkait kebiadaban yang dilakukan oleh Mario, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD juga sudah angkat bicara. Beliau mengatakan bahwa tidak ada unsur damai dalam kasus perbuatan pidana sebesar itu. Kasusnya harus ditangani dalam proses hukum sebagaimana mestinya. Ini Pak Mahfud MD mencuit belum lama nih. Tidak ada perdamaian atau permaafan dalam hukum pidana. Untuk perkara ringan memang ada restoratif justice. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat ini harus diproses hukum. Secara hukum administrasi, pejabat yang punya anak dalam tanggungan. Secara hukum administrasi, pejabat yang punya anak dalam tanggungan hedonis dan berfoya-foya harus diperiksa. Ini dua sasaran tembak sekaligus kalau Pak Mahfud ini. Yang pertama kepada Mario, pelaku kejahatannya, harus diproses hukum, tidak ada kata damai. Yang kedua adalah orang tuanya. Karena si Mario masih dalam tanggungannya dan berperilaku hedonis juga harus diperiksa. Dan ini kasus yang kemudian melebar dan tidak hanya Pak Mahfud MD yang sudah angkat bicara, tapi KPK juga sudah berbicara dan akan membuka pintu untuk memeriksa orang tuanya Mario ini, yang tidak lain adalah pejabat dari Dirjen Pajak. Allah ya Karim. Oke, mudah-mudahan segera terungkap semuanya dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.